Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat datang di rumah Tuhan. Siapa yang pagi hari ini sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Amin. Sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua satukan hati. Mari kita datang untuk menyembah dan memuji namanya. Mari kita angkat suara pujian, ucapan syukur kita atas kebaikannya, atas kasih setianya, atas setiap rencananya yang luar biasa dan indah dalam hidup kita. Mari sembah. Sembah Yesus, sebab Dia yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak kita puji. Mari sembah Dia, sembah naikkan segenap rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Layak Tuhan, terima segala pujian. Kami sembah. Sebab rencanamu ya Tuhan indah bagiku dan tak terbatas oleh pikiranku. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari sama-sama kita ulang lagu ini dari awal. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya undang semua itu kita dapat bangkit berdiri. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus,
dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sama-sama semua nyatakan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran-Mu. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sama-sama dengan iman katakan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Katakan Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik Tuhan bagiku selamanya. Mari sembah, mari puji, naikkan syukur, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sebab rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami ini selalu indah, selalu baik bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesusku, kami sembah, kami puji. Sembah Dia,
ucapkan syukur kami. Mari naikkan pujian, mari naikkan sembah, sebab Kau yang layak Tuhan. Inilah suatu penyataan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya segala rencana-Mu selalu indah dan selalu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Melampaui setiap pikiran kami, semua yang terbaik ada bagi kami Tuhan. Kami sembah nama Yesus Tuhan selamanya, selamanya. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setiamu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Dan terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul ya Bapa, untuk kami bersekutu, memuji dan menyembah namamu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaanmu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Kau telah menyediakan yang terbaik bagi kami, dan rencana-rencanamu selalu indah bagi kami, melampaui setiap pemikiran kami, setiap batas kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tak terbatas, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya namamu yang suka akan digirangkan oleh setiap puji-pujian kami ya Bapa. Dan Kau yang memberkati setiap pelayan-Mu ya Bapa dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, berikan selalu perlindungan bagi kami semua yang ada di sini ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap untuk memuji dan menambah namamu lebih dahsyat lagi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Kurang terdengar shalom. Sebelum duduk boleh berikan senyum yang termanis bagi kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Setelah itu silakan duduk. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, katakan oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, memasuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari semua bagi berdiri katakan dia girangku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yes, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kasih-Nya dahsyat dan menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang dahsyat menghancurkan musuh. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Selain dahsyat, Dia adalah Allah kita yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang
yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau-Lah layak ditinggikan. Semuanya siap, one, two, three, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau-Lah Raja mulia. Semuanya mari bertepuk tangan di atas kepalanya lebih keras lagi. Sebab Dia yang ajaib. Mari sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan semua lebih semangat lagi, katakan ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan berkata, oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sekali lagi ya katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan dan perkasa. Kau agung dan perkasa, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Kau-Lah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Agung dan perkasa Engkau dalam hidup kami. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa ya Bapa. Mari tetap fokus datang kepadanya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati, pikiran, jiwa tetap terpenuhi, tetap dapat ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan dan dapat bertumbuh lebih dahsyat lagi. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu
sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Tuhan, Kau terbaik bagiku. oh Kau terbaik bagi kami, Kau terbaik bagiku. kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami percaya rencana-Mu selalu ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan memberkati kami, dan kami percaya Tuhanlah yang akan terus menopang hidup kami hingga kami sampai kepada kemenangan yang luar biasa. Tujuan kami yang abadi, Kristus Yesus Tuhan kami yang luar biasa. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami, beri kami hikmat-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Mampukan kami melakukannya, dan biar hidup kami penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan berfirman bagi kami. Kami siap mendengar Engkau dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apakah ada sukacita hari ini saudara? Haleluya. Boleh lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih, apakah betul ada sukacita di wajah mereka saudara? Haleluya. Pasti kelihatan sukacita, betul ya. Walaupun senyumnya nggak kelihatan saudaraku terkasih, tapi paling tidak matanya kelihatan saudara kasih ya. Jadi kalau matanya semakin mengecil itu artinya dia senyum saudara kasih, betul toh? Kalau matanya kau lihat kiri kanan tetap gede matanya saudara kasih, jangan-jangan dia lagi marah saudara kasih. Jadi hati-hati. Haleluya. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Baik, saudaraku terkasih, pagi hari ini saya juga mau bagi firman Tuhan. Satu firman Tuhan saudara kasih, saya kasih tema hari ini saudara kasih tentang iman. Dan kita mau belajar saudaraku terkasih firman Tuhan iman dari Habakuk saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kitab Habakuk ini saudara kasih kita pahami dengan baik, dan kita bisa hidup menjadi pribadi yang beriman seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Amin saudara. Baik, sama-sama kita buka firman Tuhan dalam dalam Habakuk, kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone tidak ada Alkitab, boleh lihat ke depan saudara kasih. Di depan ada ditulis juga, jadi kita bisa tetap baca firman Tuhan sama-sama. Amin. Tapi kalau ke depan ternyata tulisannya kecil, saudara nggak bisa lihat, saudara kasih toh tetap nggak boleh berkecil hati. Kau boleh lihat kiri kanan saudara kasih toh. Karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek saudara kasih ya. Lihatlah kiri, kalau kiri nggak bawa lihat kanan saudara kasih. Kanan nggak bawa juga tepuk pundaknya
mereka bilang begini, ini tahun baru, lain kali bawa Alkitab, saudara kasih, betul ya? Tahun yang lama kan tadi lagunya bilang begitu ya, yang lama sudah ditinggal, saudara kasih ya. Jadi yang baru harus baru, saudara kasih. Jadi tahun depan saudara kasih bawa Alkitab lah, saudara kasih ya. Saudara kalau nggak ada Alkitab, paling nggak belilah handphone yang bisa download Alkitab, saudara kasih toh. Jadi tetap bisa baca Alkitab sama-sama, amin. Baik, Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19 yang sudah dapat katakan amin. Ya, saya baca ayat 17, saudara 18, 19 kita baca sama-sama ya. Saya mulai dari ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ayat 19 sama-sama. 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara kasih, kita pahami dulu apa itu Habakuk. Saudara kasih ya, kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini tidak terlalu tenar soalnya, saudara kasih. Kitab Habakuk ini jarang dibaca orang, saudara kasih. Tapi kitab Habakuk ini adalah kitab yang luar biasa. Yang pertama, saudaraku terkasih, kitab Habakuk ini adalah satu kitab yang mencatat tentang kisah seorang nabi bernama Habakuk. Jadi Habakuk itu nabi. Habakuk itu siapa? Nabi. Jadi tanam baik-baik. Jadi kalau dengar kata nabi, jangan dipikirkan cuma Nabi Elia, Nabi Elisa, saudara. Habakuk itu juga nabi, saudara kasih. Nabi, salah satu nabi, saudara kasih, yang ada di zaman perjanjian lama. Yang kedua, saudara kasih, Nabi Habakuk itu hidup diperkirakan di zaman kerajaan Yehuda pada saat itu. Saudara kalau baca firman Tuhan dalam perjanjian lama, saudara akan ketemu bahwa Israel itu tidak selamanya utuh. Ternyata Israel itu, saudaraku terkasih, pernah terpecah-pecah. Bahkan menjadi beberapa kerajaan. Nah pada saat itu, saudara terkasih, kerajaan juga dipecah dua. Kerajaan Yehuda dan juga kerajaan Israel, saudara terkasih. Jadi ada dua kerajaan. Yehuda itu juga orang Israel, dari suku Israel. Israel juga kerajaan Israel, saudara terkasih. Dari beberapa suku yang lain, saudara. Nah, yang Nabi Habakuk ini, saudara kasih, hidup di zaman kerajaan Yehuda. Kurang lebih sekitar abad 7 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, 7.000 tahun sebelum Masehi, saudara kasih, Nabi Habakuk ini hidup, saudara kasih. Nabi Habakuk ini hidup. Nah, saudaraku terkasih, kejadian Nabi Habakuk ini hidup percis sebelum orang Israel semuanya dibuang ke Babel pada saat itu. Jadi dia hidup di zaman itu sebelum pembuangan, saudara kasih ya. Nah yang ketiga, saudaraku terkasih, kitab Habakuk ini, dalam kitab Habakuk ini Nabi Habakuk ceritanya berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang Yehuda pada situ habis menyerang bangsa Yehuda. Orang Kasdim menyerang bangsa Yehuda habis-habisan, saudara kasih. Pokoknya hidup mereka dalam penjajahan yang luar biasa, menderita luar biasa. Pokoknya begitu menderita berat pada saat hidup dalam penjajahan orang-orang Kasdim pada saat itu. Nah dia berseru kepada Tuhan, saudara. Tapi cilakanya, saudaraku terkasih, dia berseru sama Tuhan lama sekali. Tuhan tidak menjawab doanya. Dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, dalam keadaan yang berat, yang begitu dengan persoalan, yang penuh dengan perintangan, penuh dengan tantangan, saudara kasih. Dalam kitab Habakuk ini juga, Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Habakuk membuktikan orang yang beriman akan selalu memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kitab Habakuk itu yang kitabnya tidak ayatnya, pasalnya tidak banyak, saudara kasih, isinya seperti begitu, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi yang menarik adalah dari kisah Habakuk dalam kitab Habakuk ini, saudaraku terkasih, saya menemukan ada gambaran kehidupan orang beriman yang diteladankan Nabi Habakuk bagi kita.
Maksudnya saudaraku terkasih, kalau kita orang beriman, kalau kita berkata aku orang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan, maka ada gambaran kehidupan yang harus terlihat dari dalam hidup kita. Bukan cuma ngomong beriman, bukan cuma ngaku percaya, tapi sikap hidup kita, karakter hidup kita terlihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ini yang diajarkan Nabi Habakuk kepada kita, saudara. Saudaraku terkasih, supaya di tahun ini saudaraku terkasih kita menjadi orang yang beriman dan juga memperoleh kemenangan. Amin. Kita jangan cuma ngaku beriman, tapi tahun ini saudara terkasih kita hancur-hancuran, kita juga menjauh dari Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Jangan saudaraku terkasih, persoalan boleh banyak, masalah boleh banyak, rintangan boleh banyak, tapi kau harus menjadi orang beriman dan harus berjalan ke arah kemenangan. Itu yang penting saudara terkasih. Amin. Saudaraku terkasih, maka hari ini saudara terkasih, supaya kita berjalan kepada kemenangan, supaya kita berjalan kepada anugerah yang besar dari Allah, yuk kita tunjukkan hidup orang beriman. Bukan cuma ngaku beriman, tapi karakter hidup kita, karakter orang beriman. Amin. Saudaraku, bagaimana gambaran hidup orang yang beriman, kata Nabi Habakuk? Saya temukan paling tidak ada 3 gambarannya. Yang pertama, saudaraku terkasih, mari lihat Habakuk 1 ayat 2. Habakuk 1 ayat 2, firman Tuhan bilang begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi apa katanya? Tidak kau tolong. Saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, Habakuk bilang, berapa lama lagi Tuhan? Saya mau tanya buat saudaraku terkasih, kalau Habakuk bilang berapa lama lagi Tuhan, pertanyaannya, kalau Habakuk bilang berapa lama lagi Tuhan, kira-kira menurut saudara, dia itu baru berdoa minta tolong sama Tuhan atau sudah lama berdoa? Sudah lama atau baru? Sudah lama. Itu artinya Habakuk sudah berseru kepada Tuhan minta tolong, supaya dia berseru kepada Tuhan minta turun tangan yang luar biasa, tapi Tuhan tidak menolong, kata firman Tuhan. Tapi yang menarik saudaraku terkasih, setelah sekian lama dia berdoa, Tuhan tidak menjawab doanya. Sekian lama dia minta tolong kepada Allah, Tuhan tidak menolong dia. Firman Tuhan catat saudaraku terkasih, Habakuk tetap berdoa sama Tuhan. Ini bicara tentang apa? Yang pertama, orang yang beriman itu digambarkan dengan pengharapan yang tidak pernah berhenti. Kalau saudara bilang saudara beriman kepada Tuhan, maka dengar, persoalanmu banyak, pergumulanmu banyak, doamu tidak dijawab Tuhan, bahkan kau belum melihat tanda-tanda ada pertolongan yang nyata akan datang kepadamu. Orang yang beriman itu tetap berdoa kepada Allah. Itu baru namanya orang beriman. Jadi kalau hari ini saudaraku terkasih, kau berhenti berdoa karena kau merasa lelah, kau merasa capek, apalagi kau merasa sia-sia berdoa, itu bukanlah orang yang beriman sesungguhnya. Orang beriman harus seperti Nabi Habakuk. Dia mau dijawab doanya atau tidak, saudaraku terkasih. Tapi orang beriman akan tetap berdoa kepada Tuhan. Akan tetap berharap kepada Tuhan. Saya mau tanya buat saudara-saudaraku terkasih. Seberapa banyak engkau yang sampai hari ini masih tetap berdoa untuk semua aktivitas yang kau alami dalam hidupmu? Kalau masih berdoa, puji Tuhan, itu adalah gambaran bahwa kau orang beriman. Jangan sampai kau berdoa sama Tuhan, saudaraku terkasih, hanya karena masih diberkati Tuhan, kau berdoa sama Tuhan, terima kasih. Begitu tidak dijawab doamu, kau berdoa sama Tuhan, saudaraku terkasih, masih belum dijawab, kau masih berdoa. Tapi begitu sekian lama kau tidak dijawab oleh Tuhan, kau sudah tidak berdoa lagi, saudara terkasih. Kau malas berdoa, malas ibadah. Harusnya saudaraku terkasih, jangan bilang dirimu orang beriman. Gereja-gereja akhir-akhir ini saudaraku terkasih banyak mengalami pergumulan yang sama. Selesai pandemi, kursi gereja banyak yang kosong, saudara terkasih, betul ya? Kenapa begitu Pak Pendeta? Pertama-tama saudaraku terkasih, kita masih memaklumin saudara. Kita bilang ya karena masih protokol kesehatan dikuatkan, diketatkan, saudara terkasih, betul ya? Jadi tidak apa-apalah berdoa di rumah. Tapi sekarang sudah tidak ada alasan lagi, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, Presiden sudah berhentikan PPKM, betul? Artinya apa, saudaraku terkasih? Sudah bisa ke gereja dan jatahnya, kapasitasnya sudah full, boleh 100%. Jadi sudah tidak ada alasan saudaraku terkasih tidak datang gereja karena takut COVID-19.
Saudaraku, jangan pakai alasan ini jadi kita tidak datang gereja. Padahal karena apa? Karena malas, saudara kasih, betul ya. Karena apa? Karena baru bangun, saudara aku kasih tuh. Ya sudah jam 9:10, mana sempat lagi, belum mandi, belum pakaian, jalan lagi ke gereja, udahlah di rumah saja. Kan Tuhan melihat hati. Saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik-baik saudara kasih. Betul Tuhan melihat hati. Justru karena Tuhan melihat hati itulah, makanya Tuhan tahu hatimu busuk, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dengar, tidak ada alasan datang gereja. Harusnya saudaraku terkasih, kalau kau bilang ke orang beriman, datang gereja dong. Kalau dulu oke, ada alasan karena pemerintah melarang, saudara terkasih, kau boleh punya alasan itu untuk tidak datang gereja. Sekarang datang gereja karena tidak ada alasan. Hari ini saudaraku terkasih, kita harus diingatkan kembali. Teman-teman saya yang pendeta-pendeta, saudara terkasih, gembala-gembala, saya kasih tahu sama mereka, saudara. Kalau kayak sekarang ini kita ini online juga ya. Ini live atau enggak, saudara terkasih? Live juga, saudara terkasih ya. Kalau tempat-tempat lain saya ingatkan supaya jangan live lagi. Boleh direkam tapi untuk YouTube minggu depan, saudara kasih. Jadi supaya jemaat tidak ada alasan, saudara kasih, untuk tidak datang gereja. Saudaraku terkasih, kan ini seringkali jadi alasan untuk tidak datang gereja kan, saudara kasih. Kan bisa di rumah sama kok, waktunya sama, yang khotbah sama, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, akhirnya enggak datang gereja. Orang yang beriman itu ditunjukkan dari bentuk kesetiaannya datang sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Iman itu pasti menghasilkan pengharapan, saudaraku terkasih. Jika seorang sungguh-sungguh beriman, ia pasti akan menaruh pengharapan yang tidak pernah berkesudahan kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan dan rintangan. Slide-nya lanjut. Saudaraku terkasih, dengar, iman itu, saudara terkasih, pasti menghasilkan pengharapan. Maksudnya apa? Kalau kau iman itu apa sih artinya? Iman itu kan percaya, betul? Betul ya? Nah, kalau kita percaya, saudara terkasih, kepada orang yang kita tahu dia bisa menolong kita percaya dia pasti baik hati, kita percaya dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi kita percaya dia sanggup melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, maka ketika kita butuh pertolongan, saya yakin dan percaya saudara datangnya pasti kepada orang itu, betul? Artinya apa? Kalau kau bilang kau percaya sama Tuhan, harusnya kau berharap sama Tuhan. Karena iman pasti menghasilkan pengharapan. Kalau kau bilang kau beriman tapi tidak berdoa, itu bohong. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, pasti kita minta tolong sama Tuhan. Pasti kita berdoa sama Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan tingkat kepercayaanmu yang sungguh-sungguh yang disebut dengan istilah iman, harusnya tidak mencurigai Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupanmu. Coba saudara lihat, saudaraku terkasih, Habakuk ini luar biasa. Firman Tuhan catat, saudaraku terkasih, tadi dalam pasalnya yang pertama tadi, saudara kasih, kan dikatakan Habakuk berdoa kepada Tuhan. Berapa lama lagi? Yang menarik, saudaraku terkasih, mereka sudah ditindas. Ini bukan ditindas perasaan, saudara kasih, betul ya? Ini betul-betul ditindas semuanya. Perasaan, kehidupan, masalah, pergumulan, semua mereka alami, saudara kasih. Artinya penderitaan yang berat. Kalau saudara, kita nggak hidup di zaman penjajahan sih, saudara kasih, betul ya? Siapa yang di sini lahir tahun sebelum 45 ada? Ada. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada kita. Mungkin kalau kita lahir di zaman penjajahan dulu, mungkin rasanya ngeri sekali, betul? Dengar suara bom, nggak usah itulah tahun-tahun 98 yang lalu, saudaraku terkasih, orang banyak ketakutan, padahal rumahnya jauh dari Grogol, betul? Kejadian di Grogol, di Boris Gaga ketakutan, betul ya? Saudara bisa bayangkan zaman penjajahan, saudara kasih, mereka mengalami sangat ketakutan luar biasa, sangat mengerikan luar biasa. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba zaman seperti begitu, saudara berdoa kepada Allah, saudara berseru kepada Tuhan, saudara minta tolong Tuhan, tolong singkirkan ini orang Kasdim. Tapi yang mengerikan sekali, saudara tahu, waktu dia minta berdoa sama Tuhan, singkirkan itu orang Kasdim, saudara tahu Tuhan jawabnya apa? Tuhan jawabnya, justru aku yang kasih itu orang Kasdim. Coba saudara lihat ayat ini, coba saudara lihat. Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 6, saudara kasih. Setelah si
Si Habakuk berdoa kepada Allah, saudara kasih, minta supaya orang ini disingkirkan, saudara kasih. Orang-orang yang menjajah mereka disingkirkan. Tuhan malah ngomongnya begini, saudara lihat. Habakuk 1 ayat 5, saudara kasih, firman Tuhan bilang, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan satu pekerjaan di zamanmu yang tidak akan kau percayai jika diceritakan. Sebab apa katanya? Sesungguhnya akulah yang membangkitkan apa? Orang Kasdim. Saudara kebayang gak kira-kira? Kau sudah menderitanya gak kira-kira? Sudah rasa sakitnya gak main-main? Sudah sangat sedih sekali karena perbuatan orang kepadamu. Kau marah, kau geram lihat orang itu. Karena begitu tidak adil dan jahatnya mereka kepadamu. Kau berdoa kepada Allah. Tiba-tiba Tuhan bilang, yang kirim dia itu aku. Kira-kira kau pikirnya bagaimana, saudara kasih? Mungkin ada sebagian orang yang akan pergi meninggalkan Tuhan, betul? Tapi dengar, Habakuk mengajarkan kita. Sekalipun Tuhan ngomong seperti begitu, Habakuk tetap berdoa dan berharap kepada Allah. Ini baru namanya orang beriman, saudaraku terkasih. Ini baru namanya orang yang percaya kepada Allah. Orang yang beriman akan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mencurigai Tuhan melakukan hal yang salah terhadap mereka. Itulah sebabnya mereka mampu berharap kepada Tuhan. Slide-nya lanjut. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, orang beriman itu saudara, dia enggak curiga sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak jawab doanya, dia enggak curiga. Dia berharap sama Tuhan, tapi tetap tambah parah sakitnya, dia enggak curiga sama Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan dan Tuhan bisa pulihkan kehidupannya. Amin. Saudaraku, makanya Ibrani 11 ayat 1 ngomong begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Slide lanjut. Makanya saudaraku terkasih, Ibrani itu bilang begitu, iman itu adalah dasar dari pengharapanmu kepada Allah dan bukti dari segala sesuatu yang belum kau lihat. Karena saking percayanya kau pada Allah, sangat percayanya kau pada Tuhan, kau yakin bahwa hari ini kau belum melihat, kau percaya satu kali kau akan melihat karena kau tahu Tuhanmu baik bagimu. Itu orang beriman, saudara kasih. Tapi kalau kau sampai curigai Tuhan tidak melakukan sesuatu yang baik kepadamu, jangan bilang kau orang beriman. Maka imanlah yang mendorong orang berharap kepada Tuhan. Iman jugalah yang membuat orang yakin bahwa mereka akan menerima apa yang diharapkannya kepada Tuhan. Jadi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang orang beriman, saudaraku terkasih, maka yang pertama tanda orang beriman, bukti orang beriman adalah dia tidak berhenti berharap sama Tuhan. Orang beriman itu selalu terhubung dengan Allah. Orang beriman itu tidak pernah lupa berdoa. Jadi hari ini saudaraku terkasih, yuk kita koreksi diri masing-masing. Kalau kita bilang kita orang beriman, coba cek diri kita. Seberapa serius kita berdoa sama Tuhan. Termasuk doa makan pun harusnya kau serius. Jangan doa makan jadikan hanya sekedar simbol bahwa kau orang Kristen, saudaraku terkasih. Banyak kan orang begitu kan? Doa makannya saudaraku terkasih, berdoa memang dia sebelum makan. Tapi doa makannya sama percis. Mulai dari kata pertama sampai titik terakhir. Itu detail dan sama percis, saudara terkasih. Sebelum makan pagi dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuhku. Sebelum makan siang dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuhku. Sebelum makan malam dia berdoa juga, Tuhan berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuhku. Dan waktu dia mau tidur karena sudah kelelahan dia juga berdoa, Tuhan berkati makanan ini sebelum aku tidur. Saudaraku terkasih, orang kayak gini saudara kasih jangan ngaku orang beriman. Orang beriman itu saudara kasih, dia serius berharap sama Tuhannya. Dia serius berdoa sama Tuhannya. Karena tanda orang beriman adalah pengharapannya yang tidak pernah berhenti kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, bagaimana gambaran orang beriman? Habakuk pasal 2 ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar, firman Tuhan bilang,
Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Firman Tuhan bilang orang yang hidup oleh iman ini adalah orang benar. Berarti orang beriman yang kedua, iman itu digambarkan dengan kehidupan yang benar. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau mau tahu kau orang beriman atau tidak, yang kedua, gambaran orang beriman adalah orang beriman itu hidup dalam kehidupan yang benar. Jadi gampang mau cek diri kita beriman atau tidak, sebetulnya gampang. Kita lihat diri kita, hidup kita benar atau tidak. Pak, saya nggak tahu loh saya hidup benar atau enggak. Jangan pura-pura nggak tahu kau, saudara kasih, betul ya? Karena saya percaya yang paling mengenal diri kita itu cuma dua. Saudara tahu siapa? Yang pertama Tuhan, yang kedua diri kita. Saya yakin semua kita mengenal diri kita dengan baik. Bahkan ketika kita berbuat kebaikan pun hanya kita yang tahu motifnya baik atau tidak. Betul? Jadi saya percaya semua kita tahu kita hidup dalam kebenaran atau tidak. Dan untuk itu saya juga percaya engkau harusnya tahu kau beriman atau tidak. Orang beriman itu hidupnya harus digambarkan dengan sebuah kehidupan yang benar. Beriman itu bukan sekedar lambang kekristenan, tetapi harus menjadi gambaran kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Orang beriman itu bukan karena KTP-mu Kristen. Orang beriman itu bukan karena kau berdoa. Kalau sebelum makan kita berdoa lipat tangan tutup mata. Saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan lambang orang beriman. Lambang orang beriman adalah kehidupan yang benar di hadapan Allah. Jangan karena bilang kok orang Kristen, jadi kalau berdoa harus tutup mata. Saya cari di Alkitab, saudara terkasih. Tidak ada di Alkitab ditulis, kalau berdoa itu tutup mata. Coba, saya mau tanya sekarang sama saudara. Kalau begitu, kenapa kita berdoa tutup mata? Grup A, bercepat, saudara terkasih, betul ya? Kira-kira menurut saudara, kenapa? Konsen, saudara terkasih. Grup B, saudara terkasih. Kenapa kita berdoa tutup mata? Pas, kelamaan, saudara, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berdoa itu bukan masalah tutup mata atau buka mata sebetulnya. Tapi betul tadi, bicara fokus, bicara konsen atau tidak. Kalau buka mata sama tutup mata, kalau betul-betul kau fokus sama Tuhan, semua nilainya sama. Cuman masalahnya kalau lu buka mata, kita suka hilang konsennya, betul? Makanya tutup mata, sudah kasih, betul ya? Jadi kalau kita tutup mata kan gak ada yang ganggu, jadi lebih serius kepada Tuhan. Kalau buka mata, saudaraku terkasih, kalau lagi berdoa diam bengong gini, tiba-tiba Tuhan bilang, hilang fokusnya, sudah kasih, betul ya? Langsung konsennya hilang, sudah kasih. Gak berkenan doamu, jadi banding tutup mata, saudara. Tapi yang paling penting adalah, saudaraku terkasih, bukan masalah tutup mata atau buka matanya, tapi hidup yang benarnya di hadapan Tuhan. Artinya kau buka mata berdoa sama Tuhan, kalau hatimu benar, itu beriman. Kalau kau tutup mata, saudaraku terkasih, karena gak kuat buka mata, tapi hatimu juga benar, itu juga beriman, saudara kasih. Jadi sekarang masalahnya adalah masalah kehidupan yang benar. Coba saudara lihat, Ibrani pasal 11 ayat 6, saudara kasih. Makanya Ibrani pasal 11 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin apa katanya? Orang beriman, orang benar berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini orang beriman. Orang beriman itu saudaraku terkasih, dia harus percaya kalau Tuhan itu ada. Karena dia percaya Tuhan itu ada, hidupnya serius, hidupnya benar, hidupnya berkenan kepada Allah. Saya pikir bukan hanya di kekristenan saja. Semua agama, kalau betul-betul dia percaya kepada Tuhannya dan Tuhannya dia percaya adalah Tuhan yang ada, semua memberi yang terbaik. Betul? Coba saudara lihat orang-orang Tionghoa yang masih Buddha atau Hindu, saudara kasih. Saudara perhatikan waktu mereka memberi sesajen kepada Tuhan mereka. Waktu memberi sesembahan ke tempat meja-meja mereka. Semuanya rata-rata memberi buah yang terbaik. Betul? Saya pernah satu kali di hari-hari, saudara terkasih, lihat seorang ibu. Saya lihat itu ibu beli 2 buah warna coklat, tahu buah apa itu, saudara terkasih. Yang mengagetkan saya adalah harganya. Hampir di atas 200.000, saudara terkasih. Sampai saya tanya itu, Oma, itu buah apa?
Dia bilang buah pir apalah gitu. Saya bilang mahal sekali itu buat apa? Saya bilang begitu. Buat dimakan? Oh bukan, buat acara ibadah. Saudara bisa lihat, semua orang kalau dia percaya Tuhannya ada, Tuhannya hidup, Tuhannya benar, dia yakin Tuhannya benar, semua akan memberi yang terbaik. Jangan sampai kita orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah dan yakin Tuhan kita hidup, setiap waktu kita nyanyi sebab dia hidup, betul ya, tapi hidup kita nggak benar di hadapan Allah. Itu tidak masuk akal, tidak menyambung dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena jika seseorang sungguh-sungguh beriman, pasti kehidupan sehari-hari berkenan kepada Allah. Makanya saudaraku terkasih, Yakobus 2:17 berkata, demikian juga iman. Jika iman tidak disertai oleh perbuatan-perbuatan, maka pada dasarnya iman itu adalah mati. Kalau kau bilang kau orang beriman, tapi perbuatanmu tidak perbuatan orang beriman, itu perbuatan, itu imanmu adalah iman yang mati, kata firman Tuhan. Jadi hari ini saudaraku terkasih, yang paling terpenting adalah bukan pengakuan, tapi perbuatan. Coba lihat kiri kanan, bilang jangan cuma ngaku beriman, bilang sekali. Lihat kiri kanan, lihat, jangan takut sekali. Bilang aja sekali. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena jauh lebih penting dari pengakuan adalah perbuatan. Kekristenan itu kehidupan. Saya ulangin sekali lagi. Kekristenan itu bukan simbol agama, label, bukan. Saudaraku terkasih, banyak orang Kristen yang kayak gini nanti gak masuk surga, saudara. Tapi ketika engkau menjadikan kekristenan sebagai kehidupan, menjadi kekristenan sebagai lambang dari kehidupanmu yang berkenan di hadapan Allah, maka itulah yang akan membuat engkau berkenan dan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi mulai hari ini saudara terkasih, beriman itu bukan cuma berdoa kencang. Karena percaya teriaknya kencang sampai urat leher mau putus. Enggak ada ngaruhnya itu saudara terkasih. Saudaraku terkasih dengar, tapi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Makanya firman Tuhan bilang doa orang benar jika dengan yakin didoakan, apa katanya? Besar kuasanya. Doa yang mana? Doa orang benar, bukan doa yang benar. Saya ulangin sekali lagi. Bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Jadi fokusnya adalah dirinya, hidupnya. Jadi kalau kau berdoa kepada Tuhan, mungkin kau gak pintar berkata-kata. Doamu hanya sedoa yang kata-katanya berantakan gitu. Tapi kalau hidupmu benar, Tuhan mengerti hatimu. Makanya ada orang berdoa cuman meneteskan air mata saja, tapi Tuhan jawab doanya. Betul? Ada orang berdoa, saking beratnya hidupnya, saking sakitnya hidupnya, sampai dia berdoa sudah gak sanggup lagi, sanggupnya nangis terus. Jadi waktu dia berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gitu doang saudara. Tapi Tuhan tahu, yang pertama itu kontrakan belum bayar, saudara. Tuhan kirim berkat, saudara. Yang kedua, anak belum bayar uang sekolah, saudara. Tuhan berkati, saudara. Yang berikutnya, saudara, itu makanan minuman kurang, Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Tapi hidupmu benar. Kalau hidupmu tidak benar, mau terus tetap nggak dijawab sama Tuhan, saudara. Karena yang Tuhan mau adalah gambaran orang beriman adalah hidup benar di hadapan Allah. Amin. Yang pertama tadi apa, saudara? Orang beriman itu dia tidak berhenti berharap sama Tuhan. Jadi pasti dia berdoa. Kalau kau sudah berhenti berdoa, inilah tanda bahwa kau sudah mulai tidak beriman di hadapan Allah. Yang kedua, orang beriman itu ditandakan, digambarkan oleh kehidupan yang benar. Kalau hidupmu tidak benar, kau ngaku beriman, maka itu cuma pengakuan saja. Tapi di hadapan Tuhan, kau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang beriman, hidupnya harus benar. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara, ya. Supaya yang buta melihat, saudara kasih. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku terkasih, apa gambaran orang hidup orang beriman? Yang terakhir, Habakuk 3 ayat 17-19 tadi. Saudara lihat firman Tuhan ini berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu
lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan saudara terkasih, ayat 17 ini. Kalau saudara lihat ayat 17 ini, saudara terkasih, inilah kehidupan orang di zaman itu, di Timur Tengah sana. Yang sudah pernah ke Israel, saudara kasih, pasti tahu saudara kasih. Kehidupan orang di sana, ya ini kehidupannya ayat 17 ini. Yang pertama adalah saudaraku terkasih, hidup dari buah pohon ara, saudara kasih. Kemudian saudaraku terkasih, kalau ada yang berkebun, dia berkebun anggur. Ini adalah hasil yang luar biasa untuk menghidupi keluarga mereka. Ada juga yang saudaraku terkasih, usahanya adalah pohon zaitun. Ada juga saudaraku terkasih yang berladang-ladang yang lain, kurma dan lain-lain, saudara kasih. Dan saudaraku terkasih yang berternak, mereka beternak kambing domba dan kemudian ada lembu sapi, saudara. Ini penghasilan mereka. Inilah kehidupan orang di sana. Artinya apa, saudara kasih? Firman Tuhan bilang, kalau sampai semuanya ini sudah tidak menghasilkan, berarti inilah tanda-tanda kehidupan yang paling berat dalam kehidupan mereka. Tidak ada jalan keluar. Semuanya berantakan, semuanya hancur, semuanya kayaknya tidak bisa diharapkan, saudara. Saudaraku terkasih, tetapi firman Tuhan bilang, Nabi Habakuk berkata, kalau orang beriman, sekalipun itu terjadi dalam kehidupan mereka, dia akan tetap bersuka cita dan beria-ria. Ini percaya, ini bicara tentang apa? Yang ketiga, orang beriman itu digambarkan dengan keyakinan kepada kesanggupan Tuhan menolong umatnya. Sekalipun sepertinya tidak ada jalan yang terbuka bagi dia. Orang beriman itu adalah, saudaraku terkasih, dia tetap percaya kepada Allah, Tuhan sanggup tolong dia. Sekalipun kayaknya sudah tidak ada jalan terbuka, Tuhan tetap sanggup tolong anaknya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau mulai meragukan Tuhan, saudaraku terkasih, ketika engkau melihat realita hidupmu kayaknya sudah berantakan, sudah enggak ada yang bisa diharapkan, semua orang menjauh dari engkau, lalu kau sudah mulai putus asa dan kau mulai kecewa sama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, ini tandanya kau tidak beriman. Tapi kalau orang beriman itu, saudaraku terkasih, sekalipun semuanya sudah mulai mengecewakan, sekalipun semuanya kayaknya menjauh, sudah tidak ada jalan keluar, kayaknya tidak bisa berharap sama siapa-siapa, orang beriman tetap percaya Tuhan bisa sediakan berkat bagi mereka. Tadi ibadah pertama saya berkata, saudara terkasih, kita harus berani menghadapi tahun ini. Kenapa? Karena yang pertama adalah firman Tuhan bilang, kenapa kita tidak boleh takut? Harus berani. Karena yang pertama, kalau Tuhan sudah menyediakan, mau memberkati kita, Tuhan akan memberkati kita dan tidak ada satu orang pun yang bisa merampasnya dari dalam hidup kita. Kalau Allah sudah sediakan berkat kepada kita, sekalipun keadaan tidak mendukung, berkat pasti tetap sampai. Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati umatnya. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, hari ini seberat apapun persoalanmu, seberat apapun yang akan kita hadapi, karena orang-orang bilang tahun ini kan tahun-tahun yang suram, tahun resesi segala macam, saudara kasih. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak mbah-mbah, saudara kasih, Marijan segala macam, saudara, yang meramalkannya tahun ini lebih ngeri. Presiden pun ikut menyampaikannya, betul? Artinya saudaraku terkasih, sudah dihitung secara matematis, ekonomis, saudara kasih, bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang berat. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, kalau kau orang beriman, saudara kasih, sekalipun tahun ini tahun yang berat, engkau harus percaya Tuhan selalu punya cara menolong saudara. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kehidupan anak-anaknya. Amin. Matius 17 ayat 20, makanya firman Tuhan bilang begini, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi ini saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Orang banyak kalau lihat, saudaraku terkasih, ayat ini, saudara kasih, orang bilang gunung masalah, betul? Orang banyak tafsirkan ini gunung masalah yang pindah dari dalam hidup kita. Bukan, saudara kasih. Ayat itu dicatat dengan kehidupan zaman yang waktu itu. Zaman itu daerah mereka memang gunung semua. Dan Tuhan Yesus sedang bicara kepada gunung itu. Dia berkata, kalau gunung ini, kau percaya, kau berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat sana. Dia akan pindah. Itu orang beriman, saudara kasih. Orang beriman
Kalau dia betul-betul beriman, tak ada yang mustahil bagi dia. Sebab ada Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pastikan hidup kita menjadi pribadi yang beriman. Bukan cuma ngaku beriman, tapi hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Tandanya apa tadi? Yang pertama, tetap berharap sama Tuhan. Amin. Tetap berdoa sama Tuhan. Tetap yakin sama Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Apapun keadaan kita. Itu orang beriman. Yang kedua, hidupnya harus benar. Bukan cuma mengaku beriman, tapi hidupnya tidak benar. Itu salah. Orang beriman itu hidupnya harus benar. Persoalan boleh banyak. Persoalan tidak boleh membuat hidupnya menjadi tidak benar. Walaupun persoalan banyak, hidupnya harus tetap benar. Itu orang beriman. Yang ketiga, dia harus tetap yakin Tuhan sanggup tolong dia. Orang boleh bilang, udahlah bro, angkat tangan lah, udahlah bro, murtad lah, udahlah bro, tinggalkanlah Tuhanmu karena sudah begitu keadaanmu. Saudara dengar, orang beriman harus seperti Ayub. Kita jangan hanya mau meminta, menerima yang baik dari Tuhan saja. Kita harus percaya, apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi orang beriman, dan biar Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita katakan pujian tadi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan aku percaya, haleluya. Aku percaya Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali kita katakan pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin, amin, haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. berkat-Mu atas kami, Berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya, kami percaya kuasa-Mu ajaib bagi kami Tuhan, haleluya. Berkat-Mu Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan hari ini. Hari ini kau harus percaya, beriman kepada Allah.
Mungkin tantangan, masalah, pergumulanmu berat dalam hidup. Atau mungkin di tahun ini kita juga akan bertemu dengan persoalan yang berat. Tapi hari ini dengar Habakuk mengajarkan kita. Nabi Habakuk berkata, kau harus menjadi pribadi yang beriman. Kau tidak boleh berhenti berharap kepada Allah. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sekalipun kau sudah berdoa lama dan doamu tidak melihat tanda-tanda, kau tidak melihat tanda-tanda, Tuhan menjawab doamu. Bahkan mungkin engkau melihat sepertinya Tuhan sengaja mengizinkan pergumulan berat dalam hidupmu. Nabi Habakuk mengajarkan engkau, kau harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena orang yang setia berharap pada Allah, pasti Tuhan tolong hidupnya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Yang kedua, firman Tuhan bilang, tunjukkan lewat hidup yang benar. Tetap hidup benar, tetap hidup benar, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan bilang, sekalipun pergumulan persoalanmu berat dan tidak ada solusi, semua jalan buntu, semua jalan tidak ada jalan keluar. Hari ini kau harus tetap tidak boleh mencurigai Tuhan. Sebab Tuhan sanggup menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Hari ini saudaraku terkasih, bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan. Hari ini apapun pergumulanmu, percaya Tuhan sanggup tolong engkau. Dan terus berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau punya pergumulan begitu berat, persoalan begitu banyak, dan kau merasa begitu luar biasa berat, dan kau rindu dukungan doa, kau boleh mengangkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup tolong engkau. Dan tahun ini akan menjadi tahun berkat dalam kehidupanmu, karena kau yakin Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Bapak, kau melihat tangan anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Tangan mereka terangkat karena mereka percaya firman-Mu, dan mereka yakin Tuhan sanggup tolong mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun persoalan anak-anakmu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan tolong dengan luar biasa. Kalau mereka sakit, disembuhkan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kalau mereka punya masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Kalau mereka masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan, hamba berdoa tingkap-tingkap langit biar terbuka Tuhan, biar berkat-Mu turun, diberkati anak-anakmu, diberkati anak-anakmu dengan luar biasa. Karena mereka anak-anakmu yang luar biasa, beriman, percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini ya Bapa. Kiranya kami semua ya Bapa dapat dikuatkan ya Bapa, kami dapat diteguhkan kembali iman kami ya Bapa oleh firman Tuhan yang diberikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Pakai kami lebih dahsyat lagi ya Bapa, dan Engkau selalu menuntun dan memberkati dan mencukupi setiap kebutuhan kami. Ajar kami tetap tekun, setia ya Bapa, berpegang, berteguh ya Bapa, berdoa kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik ya Bapa. Tuhan Yesus yang berkati persembahan ini ya Bapa, kiranya juga dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Semua dapat dipakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di buka bumi ini, di gereja ini. Setiap usaha, kegiatan yang kami lakukan semuanya hanya berkenan di hadapan-Mu. Kau juga memberkati hamba-Mu Pak Samuel, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya, setiap keluarganya ya Bapa, setiap kebutuhannya Engkau yang selalu menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk semuanya, mari kita siapkan persembahan kita.
Sebelah kanan memasuki amplop di sebelah kanan dan sebelah kiri memasuki amplop yang di sebelah kiri. Persembahan ada berwarna amplop berwarna biru dan berwarna kuning. Dan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang belum memiliki amplop dan tidak membawa uang cash, silakan bisa menggunakan QR code yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri tembok. Mari kita siapkan yang terbaik. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak dan Ibu Saudara pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya mari kita saksikan warta pada minggu ini. GBI kata Rizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR bar. Shalom jemaat GBI kata Rizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 8 Januari 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI kata Rizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI kata Rizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau kata Rizo Kids kembali diaktifkan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Ibadah terobosan doa dan puasa kembali diaktifkan Rabu depan tanggal 11 Januari 2023 jam setengah 8 malam. Ibadah diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Sedangkan doa pagi diadakan Sabtu depan tanggal 14 Januari jam setengah 6 pagi diadakan online via Zoom. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Kiki Sanjaya, Ibu Yeni Pratiwi, Ibu Tio Kitli, dan Bapak Doni Gultom. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memberkati, saya serahkan kepada hambanya. Ya, puji Tuhan bahwa pengumuman untuk setiap kegiatan minggu depan sudah kembali diaktifkan, khususnya di terobosan doa hari Rabu ini sudah kembali diaktifkan. Karena itu mari kita untuk bergabung. Baik, kita akan menyudahi ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, ntar saya doa syafaat, kemudian ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Kita satukan hati kita. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu Tuhan yang tak berkesudahan atas kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak, ibadah raya yang kedua ini Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan disukakan, ditinggikan. Di atas pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik.
Begitu juga Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami, menyegarkan jiwa roh kami kembali Tuhan. Kami diingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap terus beriman seperti hamba-Mu Habakuk Tuhan. Kami diajarkan Tuhan seperti Nabi Habakuk, dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami, biar kami tetap terus berharap, berdoa, menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dan firman-Mu juga mengingatkan kami Tuhan, bahwa orang yang beriman itulah orang yang hidup benar, yang berpadanan hidupnya dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan firman-Mu mengingatkan kami untuk kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap pergumulan kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami terima Tuhan firman-Mu dengan sukacita, materaikan atas kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan memerdekakan kehidupan kami, memberikan kami kemenangan, membebaskan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima Tuhan firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Samuel Simanjunta Tuhan, yang Tuhan pakai Tuhan menjadi berkat di ibadah raya yang pertama, bahkan ibadah yang kedua Tuhan. Biarlah hikmat Allah terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, keluarganya, dan segala aspek kehidupannya. Dan lewat pelayan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersuka cita Tuhan, rekan-rekan kami yang Tuhan telah tambahkan usianya. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Kiki Sanjaya, Ibu Yeni Pratiwi, Ibu Tio Kitli, dan Bapak Doni Gultum. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Amin menjadi harapan dan cita-citanya. Tangan Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa. Kami bawa Tuhan, Gereja Betel Indonesia Jemaat Kata Rizo. Gereja ini adalah milik Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan gereja ini dalam pimpinan Roh-Mu. Tuhan tuntun Tuhan. Terus arahkan bergerak maju dengan lebih baik. Terus bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih terus ada dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Karena itu Bapak, setiap program kinerja yang ada, setiap kegiatan yang ada, biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami bawa Tuhan setiap ibadah-ibadah, baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi, yang akan kembali diaktifkan kembali. Biar Tuhan memberkati hadirat Tuhan, urapan Tuhan, melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapak, lewat ibadah ini Tuhan, menguatkan iman kami, lewat ibadah persekutuan-persekutuan yang ada Tuhan, itu memberikan kami Tuhan terus keyakinan, membangkitkan roh kami Tuhan, dan mendewasakan kami Tuhan. Karena itu Bapak, biar kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada, karena itu membawa kepada kami kekekalan. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Tuhan pakai Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan Tuhan, untuk membawa kami semakin cinta Tuhan. Biar umat-umat-Mu semakin hidup dewasa dalam Tuhan. Biar Bapa Engkau pakai Tuhan, berikan kesatuan hati terus Bapa, dan ikat dengan tali kasih-Mu, boleh di jemaat pengurus sampai gembala jemaat kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah, sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh Tuhan atas gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus beriman, berharap kepada Tuhan, maka Engkau memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan gereja. Terus Tuhan, setiap kualitas umat-Mu Tuhan, biar terus bertambah, terus naik Bapa kualitas kerohanian kami. Dan setiap bilangan-bilangannya secara kuantitas Tuhan terus bertambah-tambah bilangannya. Bapa yang baik, kami bawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke tangan kasih-Mu. Kami dipanggil Tuhan berdiri di tanah air Indonesia ini Tuhan, untuk memberkati bangsa kami ini Tuhan. Karena itu Bapak, berkati pemerintahan kami, baik itu yang di pusat maupun daerah Tuhan. Pakai Bapak, biarlah Tuhan mengurapi hikmat Allah, terus mengurapi pemimpin kami untuk membawa bangsa kami Tuhan jadi bangsa yang lebih baik Tuhan, bangsa yang lebih maju Tuhan, dan keadilan dan kesejahteraan itu bisa diterapkan atas bangsa kami Tuhan, bisa merata atas bangsa kami. Itu juga Tuhan, sekalipun tahun ini Tuhan dinyatakan ada tahun kegelapan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan janji yang terbaik, memberikan terus harapan, dan memberikan terang kepada anak-anak-Mu Tuhan yang terus berharap kepada-Mu seperti janji firman-Mu Tuhan.
Sebab kami percaya segala sesuatu yang terjadi Tuhan, Tuhan telah izinkan untuk terus Tuhan membawa kami ada dalam rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Bapa yang baik. Di doa syafaat kami Tuhan, sebelum kami berpisah satu lain, biar kami menerima berkat dari hamba-Mu. Baiklah saudaraku, siapkan hatimu sebelum kita pulang ke rumah, kita terima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Dan pasal pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.